Halo semua, nama saya Veronica Runtukahu dengan NIM 2006110225, kelas 5B4 Manajemen. Pada saat ini saya akan membahas tentang sumber-sumber inovasi. Cara mendapatkan ide kreatif dari disruptive innovation, spider diagram, mind maps, self-analysis, leadership, dan brainstorming. Yang pertama saya akan membahas tentang disruptive innovation atau inovasi disruptif. Inovasi disruptif atau disruptive innovation adalah inovasi yang bisa membuat pasar baru atau menggantikan pasar lama dengan ide bisnis yang segar dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Istilah disruptive innovation sendiri pertama kali dicetuskan oleh Clayton M. Christensen, seorang ekonomi dari Harvard Business School pada tahun 1995. Dikatakan bahwa inovasi disruptif bisa menjangkau semua bidang industri, dari mulai teknologi, platform, sehingga model bisnis terbaru. Cara mendapatkan ide kreatif. Yang pertama, mengamati tren. Untuk menghadapi disrupsi dan bisa berdampak positif pada perusahaan, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah mengamati tren di lingkungan bisnis. Amati apa saja perubahan-perubahan yang terjadi pada suatu bisnis dan pasar yang ada. Dengan melakukan pengamatan, pebisnis bisa mendeteksi jikalau disrupsi akan terjadi. Pada akhirnya, pebisnis bisa melakukan adaptasi dan antisipasi terhadap disrupsi tersebut. Bahkan pebisnis bisa turut serta menjadi pionir inovator dalam era disrupsi. Yang kedua, berpikir out of the box. Apabila pebisnis ingin turut aktif menjadi agen disruptif yang berinovasi, pebisnis harus mampu berpikir secara out of the box. Dengan begitu, pebisnis mungkin bisa mendapatkan ide yang sebelumnya yang tidak pernah terpikir. Ada dua langkah yang harus dilakukan dalam rangka berpikir out of the box. Yang pertama adalah menjadikan diri sebagai pemikir kreatif. Selanjutnya, pebisnis bisa memfokuskan diri pada berbagai pertanyaan yang bisa menstimulasi timbulnya jawaban dan solusi. Yang ketiga, melakukan inovasi. Langkah selanjutnya adalah untuk menjadi salah satu agen disrupsi adalah dengan melakukan berbagai inovasi. Bisa dibilang langkah yang tepat untuk mencegah bisnis mengalami kemunduran dan tetap relevan dengan kebutuhan pasar. Di tengah-tengah banyaknya inovasi disrupsi terjadi dalam bisnis, menggunakan cara lama dan mempertahankan prinsip yang usang sama aja dengan bunuh diri. Oleh karena itu, pebisnis harus pintar melakukan adaptasi dan juga melakukan berbagai inovasi. Hal ini dilakukan agar bisnis tidak tertinggal dari kompetitor yang melakukan inovasi, sehingga perusahaan tetap mampu bersaing dan terus menguntungkan. Dan yang keempat, partnership. Cara lain untuk bersaing di tengah disrupsi adalah dengan menggandeng perusahaan lain dan melakukan kerjasama. Partnership bisa dilakukan mulai dari input hingga output. Dengan begitu, bisnis bisa lebih efektif dan efisien sehingga mampu bertahan bahkan bersaing dengan pebisnis yang menjadi agen disruptif. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan permintaan pasar yang semakin beragam, bertahan pada strategi yang sama tidak akan memajukan perusahaan. Sebaliknya, pebisnis justru bisa tersaingi oleh pebisnis lain yang melakukan inovasi disruptif. Oleh karena itu, pebisnis harus mampu bersikap dinamis dan fleksibel, serta terbuka dengan berbagai macam pilihan yang ada. Dengan begitu, tidak hanya bertahan, pebisnis juga mampu bersaing dengan perusahaan lain yang menerapkan inovasi. Selanjutnya kita akan membahas spider diagram atau diagram laba-laba. Diagram laba-laba adalah ilustrasi yang mewakili bagaimana ide-ide yang berbeda terhubung dengan ide utama atau topik ditempatkan di tengah dan ide-ide tambahan bercabang darinya, seperti contoh yang ada di samping ini.
Menggunakan diagram laba-laba adalah teknik brainstorming visual yang efektif karena menggunakan garis dan ruang untuk mengatur konsep dan ide. Ini memungkinkan Anda melihat gambaran umum yang logis dan lengkap dari semua informasi yang ada. Diagram laba-laba menggunakan simbol logis seperti bentuk dasar dan panah untuk mendefinisikan hubungan logis antar konsep. Dalam diagram laba-laba, biasanya ada lingkaran di tengah yang berisi tema sentral atau gagasan utama. Kemudian mengelilingi gagasan utama adalah simpul-simpul yang mewakili subtopik dan sub-ide. Mereka biasanya mengambil bentuk oval. Akhirnya, garis atau panah yang menghubungkan simpul ke ide disebut cabang. Selanjutnya mind mapping atau mind maps. Mind mapping adalah sebuah cara dengan mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk kerangka yang terstruktur untuk membantu mengingat atau menganalisis sebuah masalah. Mind mapping juga disebut sebagai proses memindahkan untuk pemikiran yang di otak ke dalam bentuk tulisan dan gambar. Sedangkan mind map adalah gambar dari kerangka atau peta pikiran yang telah kita kelompokkan berdasarkan ide-ide yang ada di pikiran kita. Dengan menggunakan metode mind mapping, akan memudahkan seseorang dalam melihat gambaran besar suatu ide. Dapat mengoptimalkan otak kanan dan otak kiri, karena mind map bekerja dengan gambar, warna, dan kata-kata sederhana. Mind mapping sebagai cara kreatif dan solusi terbaik bagi seseorang yang ingin menyusun beragam informasi agar lebih mudah dipahami. Ia juga mempertajam daya analisa dan logika karena tidak lagi dituntut mencatat buku sampai habis, kemudian menghafalnya. Selain itu, mind mapping juga merangsang sisi kreatif seseorang lewat penggunaan garis lengkung, warna, dan gambar. Cara membuat ide kreatif dari mind mapping. Yang pertama, menentukan topik utama. Hal pertama yang kita lakukan dalam membuat mind mapping adalah mencari topik utama. Topik tersebut dapat berasal dari masalah yang ingin kita selesaikan dan biasanya berbentuk kata kunci yang terdiri dari 1-3 kata. Selanjutnya, tambahkan cabang berdasarkan topik utama. Kita perlu mencari ide-ide yang paling erat kaitannya dengan topik utama dan menjadikannya sebagai cabang pertama dari topik tersebut. Jika kita masih kesulitan dalam menentukan cabang utama, coba kita identifikasi berdasarkan jenis atau bagian lainnya. Yang ketiga, menghubungkan setiap ide dengan garis. Setelah menentukan beberapa subtopik, jangan lupa hubungkan masing-masing ide dengan garis. Dengan menggunakan garis, kita akan semakin mudah untuk memahami isi dari mind map yang kita buat, mulai dari topik utama sehingga subtopik yang paling spesifik. Yang keempat, tambahkan catatan kecil jika diperlukan. Tak jarang nantinya mind mapping yang kita buat dapat memiliki jumlah cabang yang banyak. Agar kita tidak lupa makna dari setiap ide, tak ada salahnya membuat catatan kecil. Selain itu, catatan tersebut juga dapat menjadi keterangan dari ide-ide yang dianggap sulit atau kompleks. Selanjutnya ada leathering. Leathering merupakan strategi untuk mengurangi risiko atau meningkatkan peluang menghasilkan uang dengan kenaikan suku bunga. Pada saat itu, suku bunga rendah secara historis. Strategi ini membantu investor menghindari mengunci pengembalian yang buruk untuk jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada brainstorming. Brainstorming adalah cara atau teknik mengumpulkan gagasan atau ide untuk mencari solusi dari masalah tertentu. Wikipedia mengartikan brainstorming sebagai curah pendapat, di mana anggota kelompok berupaya mencari penyelesaian atas suatu masalah dengan mengumpulkan gagasan-gagasan yang ada secara spontan. Apa tujuan dari brainstorming?
Tujuan brainstorming adalah metode yang digunakan dalam tim dalam memecahkan sebuah masalah dengan mengajak anggota kelompok menemukan ide atau penilaian dari permasalahan secara kreatif dan cepat. Dengan terlibat pada kegiatan brainstorming, kemampuan kita bisa mengemukakan pendapat, berdiskusi, serta berpikir kritis akan semakin terasa. Cara-cara melakukan brainstorming adalah: yang pertama, tentukan tujuan. Yang kedua, persiapkan tim. Yang ketiga, tentukan waktu dan tempat. Yang keempat, pilih seseorang untuk memimpin. Yang kelima, lakukan diskusi. Dan yang terakhir, catat setiap ide dan simpulkan. Demikianlah materi dari saya. Terima kasih.